Akan mulai dengan eh, data yang cukup mungkin bikin kalau kamu lagi mau cari kerja mungkin bikin kamu sedikit apa ya jadi panik atau ya mungkin jadi khawatir dari data tersebut. eh, Kalau nggak salah tuh ada sekitar berapa ya, eh, berapa puluh ribu em, pelajar di Jepang dan pelajar internasional ya, dan yang akhirnya dapat kerja di Jepang itu cuma 51,6%. Sisanya yang 48,4 itu ya kita nggak tahu apakah emang nggak dapat atau emang pulang. Tapi saya rasa mayoritas dari eh, orang yang datang ke Jepang untuk ke kuliah atau untuk belajar ya kemungkinan besar emang pengen 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 kerja di Jepang ya. Jadi kalau yang mau pulang, yang datang ke Jepang cuman buat belajar terus ya habis itu pulang gitu ya. Memang niatnya begitu, saya rasa itu minoritas, sangat sedikit. Dan juga saya rasa kenapa eh, teman-teman ada di sini ya, kenapa kalian hadir di sini karena ya kalian tidak mau jadi bagian dari 48,4% tadi ya. Dan apa yang mau saya lakukan malam ini ya, saya mau coba untuk bantumu untuk mungkin kamu udah tahu, tapi mungkin kamu cuek dan mungkin nggak paying too much attention. Dan ya, mungkin dengan kamu ikut webinar malam ini, selain kamu dapat insight, mungkin kamu dapat apa ya, semacam kayak motivasi atau lebih kayak bahasa Indonesianya apa ya? Takut, takut pecut kali ya. Let me whip you gitu ya. Let me wake you up dengan webinar. Malam ini yang ikut lumayan diverse backgroundnya. Ada yang Nihongo Gakko, ada yang Sengmong Gakko, dan ada juga S1 sampai S3. Ya. Ada juga research student. Ya. Dan ada, nggak tahu ikut apa enggak orangnya, yang dia sudah lulus dan saat ini bekerja. Dia lulus dari kuliah di Jepang dan udah kerja dan pengen ikut malam ini. Dan saya bolehin untuk ikut. Saya kirim undangannya. Nggak tahu orangnya ada apa enggak di sini itu ya. Tapi it's very diverse. Cuman nanti saya akan tunjukin juga data-data lainnya. Nggak agak cukup apa ya istilahnya, surprising enggak sih? Karena saya kan juga orang Indonesia gitu ya. Dan ya di Indonesia emang kita nggak begitu diajarin lah cara nyari kerja gitu ya. Bahkan kebanyakan orang tua, termasuk orang tua saya pun juga dulu gitu ya, itu ya maunya ya kamu kuliah-kuliah aja. Kalau lagi kuliah nggak usah mikirin mau kerja apa. Ya nanti kalau udah lulus baru cari kerja. Dan kalau kamu di Jepang seperti itu, ya mending, ya sorry to say ya, mending kamu buka aja tiket pulang segera gitu ya. Kalau kamu udah tahu kapan wisuda kapan, dan misalnya kamu wisuda 6 bulan lagi gitu ya, dan kamu belum mulai apapun, mungkin ada baiknya kamu book tiket pulang. Kenapa? Karena mungkin 6 bulan lagi tiket pulang, tiket pesawat bakalan mahal banget. Jadi kalau akhirnya toh kamu nggak bakal dapat kerja di Jepang, mending beli aja tiket pulang sekarang. Ya, seperti saya bilang tadi ya, let me help to motivate you tonight. Ya, malam ini saya ngomong dicampur ya. Mungkin ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, mungkin ada bahasa Jepangnya juga. It's okay. Kalian semua pelajar kan, pelajar internasional di Jepang. Ya, ekspektasinya kalian semua trilingual, ya, bisa 3 bahasa. Meskipun mungkin levelnya beda gitu ya. Anyway, katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi saya kenalin diri saya dulu. Oke. Nama saya Andi Lavar. Ya, jadi mungkin kalau kamu ikut grup Facebook namanya ICJ, Indonesian Community in Japan. Nah, itu saya yang bikin tahun 2000 dan udah lama ya, 2007 hampir 20 tahun yang lalu. Jadi saya pertama kali datang ke Jepang tahun 2002 dan itu untuk kuliah MBA. Saya beruntung lah dapat beasiswa Monbuka Gakusho.
Tapi saya bukan anak akademis. Jadi malah bisa dibilang saya anak main lah. Saya lulus S1, IP saya cuma 2, masuk kuliah, saya angkatan tua. Saya masuk kuliah S1 tahun 94, lulus tahun 2000. Terus inilah, cari chance ya. Cari second chance, saya masuk ke MMUGM. Dan waktu di MMUGM di Jogja, saya coba, apa istilahnya, penebusan dosa, second chance. Dan nggak taunya dapat beasiswa ke Jepang untuk ambil MBA, jadi double degree. Dan itu kuliahnya dalam bahasa Inggris. Jadi saya datang, dan banyak teman-teman di sini yang lagi kuliah di sini, S1, S2, S3, banyak yang kuliahnya memang dalam bahasa Inggris. Sehingga kemungkinan besar kalian memang datang sini dengan bahasa Jepang yang nol. Sama, saya juga. Saya datang dengan bahasa Jepang saya nol. Tapi saya emang nggak pengen pulang waktu itu ya. Saya dari awal udah emang, ya saya mau kerja di Jepang. Cuman banyak kenaifan lah ya, kenaifan atau keluguan gitu ya, atau mungkin kearogansian, atau bahkan mungkin kebodohan. Tapi kadang di balik weakness, kadang weakness itu yang bikin kita lebih kuat, kadang ya. Anyway, saya basically anak finance, anak investment. Jadi saya banyak pengalaman kerja di Tokyo, itu saya kerjanya di dunia investment. Saya kerja di Citibank Tokyo, saya kerja di Deutsche Bank Tokyo, dan juga saya sempat kerja di salah satu private equity fund di Tokyo. Saat ini saya kerja buat perusahaan Jepang, ya, one of the biggest. Kalau kalian ke kamar mandi, ke toilet, mungkin kalian pakai produk dari perusahaan tempat saya bekerja, atau mungkin jendela atau pintu rumah kalian, apato, mansion, atau dormitory tempat kalian tinggal sekarang, mungkin itu dari perusahaan saya. I'm not going to say the name of the company, but if you are curious, itu ada QR code LinkedIn saya, kalian bisa cek. Connect with me, oke? Karena dengan connect dengan saya di LinkedIn, kamu otomatis dapat second degree connection 28.000 orang lebih. Karena ya, saya ada connection di LinkedIn first degree 28.000 lebih. Saya juga sering bagi advice di Instagram, so if you have Instagram, I'm happy to connect with you. A little bit about me more, oke? Bukan narsis, tapi ini ada relevansinya dengan yang saya akan share malam ini ya. Jadi seperti saya bilang tadi, saya tiba di Jepang itu ya, ini ya, zero. Bahasa Jepang saya zero. Itu September 2002 ya. MBA 2 tahun, jadi kelulusan bulan Juni akhir lah ya. Tahun 2003 saya coba cari internship, nggak dapet. Kenapa nggak bisa dapat internship? Lebih karena mungkin bisa dibilang dua hal. Satu, ya bahasa Jepang saya nol. Yang kedua adalah the economy was not good at that time. Ya. Jadi tahun 2002 itu Piala Dunia di Jepang dan di Korea Selatan. Ya. Dan biasanya negara yang menyelenggarakan Piala Dunia, setelah selesai biasanya ada sedikit penurunan. Karena udah digeber semua kan waktu Piala Dunia. So, 2003 hampir nggak ada internship di tempat MBA saya. Gitu. Jadi saya ambillah sekolah bahasa di musim panas. Natsuyasumi saya pakai untuk sekolah bahasa di Tokyo. Waktu itu saya kuliahnya di Niigata Prefecture, tapi bukan di Niigata City-nya. Saya nggak punya internship, tapi saya harus dapat kerja. Dan akhirnya saya dapat tawaran kerja sebelum lulus. Di nama perusahaannya, sebut nggak ya? Nama perusahaannya Costco, ya. Kalau kamu tahu Costco, pernah belanja, ya. Kalau kamu tinggal di Makuhari, atau kamu tinggal di Kanagawa, atau di Fukuoka, atau Osaka, itu ada Costco. Ya, Costco tuh kalau di Indonesia kayak apa ya?
Carrefour kali ya, tapi ya lebih gede, lebih murah. Saya dapat tawaran kerja situ, dengan itu saya bisa ganti visa saya dari student visa jadi spesialis in humanities, Gijin Koku ya. Banyak orang pikir, oh Gijin Koku itu engineer Pak. No, Gijin Koku itu singkatan dari 3 kata dalam bahasa Jepang gitu ya. Jangan tanya gue apa aja, lupa. Tapi intinya itu satu engineer, yang kedua spesialis in humanities, dan yang ketiga spesialis in international nantoka. Ya. So, I got that visa, cuman dapat 1 tahun, dan ya tadi awal saya bilang anak gila gitu ya. Jadi saya masuk, akhirnya dapat visa, waktu itu dapat visa cuman nggak nyampe sebulan lah ganti. Saya datanglah ke tempat kerja saya di Chiba, di Kain Makuhari. Dan it wasn't what I expect. Jadi saya resign dalam 2 minggu. Kalau kamu ikut ICJ, mungkin kamu sering lihat ada post yang ngomongin, wah jangan cepet-cepet pindah atau apa. But ya, saya resign dalam 2 minggu. Itu Agustus 2004. Waktu itu saya lagi proses interview di 5 tempat. Mungkin kalau kamu cukup tua, mungkin kamu pernah dengar Lehman Brothers, ya. Jadi saya ada interview di Lehman Brothers, ada interview di Goldman Sachs, dan ada di interview beberapa tempat lainnya, termasuk Deutsche Bank. Dengan keluguan saya, dengan kenaifan saya pikir saya pasti bakal dapat kerja. Ternyata, jadi saya resign 2 minggu dengan tabungan yang sedikit, nebeng di tempat senpai, orang Thailand, dan akhirnya saya jobless, tidak punya pekerjaan, tidak punya income, ya. Dan saya mau baito aja nggak dapat, ditolak. Itu tahun 2004 ya. Dan akhirnya saya dapat telemarketer, ya. Pekerjaan apa saja lah. Itu November 2004. Dan mungkin waktu itu saya dites sama Tuhan gitu ya. Oh, ini anak bisa apa nggak? Tough enough nggak gitu ya. Dan tiba-tiba waktu saya di sini, kerja di sini, di hari ketiga, saya ditelepon headhunter, ditanya, what are you doing now? Dan saya bangga dengan senang hati bilang, oh, I got a job, I'm now working. Gitu ya. Terus dia tanya company-nya apa, saya bilang, dan dia cuma diem aja. Dan dia bertanya, do you want to work at Citibank? But at that time, ya, saya habis jobless 4 bulan. Saya pikir itu kayak nggak mungkin. Jadi orang kalau ditanya, do you want, itu kan jawabannya cuma 2 ya, yes or no gitu ya. Jawaban saya waktu itu, is that even possible? Dan dia ketawa, dia bilang, if you want we can try. So, I told him, yeah of course, I would like to try. Dan saya kirim resume bahasa Inggris. Saya nggak pernah bikin, waktu itu ya, saya nggak pernah punya resume bahasa Jepang. Nanti saya ceritain. And that is not good ya, that is actually not good, but it can be a strength as well. And I got the job. Saya akan nyebut angka, bukan buat, tapi buat motivasi ke kalian semua bahwa ya, it is possible. Waktu saya selesai interview cuma sekali. Besoknya interview sekali dengan 2 orang, tapi dengan 1 orang pertama, orang Meksiko, itu 2 jam. Dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Yang kedua dengan bosnya dia, orang India, itu cuma 15 menit. Dan selama 15 menit dia keep shaking his head. Saya nggak tahu ini iya apa enggak gitu. Tapi udah, saya berdoa aja gitu kan. Ya, I leave it to God gitu ya. Dan besoknya saya ditelepon headhunter, dia bilang, hey, I have a good news and bad news for you. Dan saya bingung kan. Saya bilang, ya oke, tell me the good news. Dan dia bilang, oh they want to hire you, congratulations. Buat saya kalau saya diterima kerja di Citibank, terus apa yang bad news-nya gitu ya. Terus saya tanya, oh thank you, that is really a great news. So, what possibly a bad news then? Terus dia ketawa, dia bilang, iya, saya cuma bisa dapetin kamu kontrak 6 bulan, jadi ini bukan pegawai tetap, kamu kontrak 6 bulan, dan saya udah berusaha negosiasi, tapi mereka cuma mau
bayar kamu 500 ribu yen per bulan. Dan buat dia itu bad news. Buat saya yang habis 4 bulan, hampir 5 bulan, makan sekali sehari, berat badan turun 15 kilo. Waktu saya kerja telemarketer, gaji saya cuma 120 ribu yen. Plus komisi. Kemudian dibilang, kamu dapat 500 ribu yen per bulan, dan dia bilang itu a bad news. Buat saya itu gila. Itu gila. Dan ya, saya cerita ini again, bukan bilang, oh gue jago. No, I told you. Gue nggak bisa bahasa Jepang. Gue S1 aja 6 tahun. Tapi ya mungkin ini kasih Tuhan ya. Kasih Tuhan dikasih Citibank, meskipun setelah lewat segala macam. Dan di situ saya mau, karena 6 bulan doang kontraknya, ya saya nggak mau jadi pengangguran lagi. Jadi saya benar-benar compete di situ, dan dalam waktu 3 bulan saya dapat Outstanding Employee Award. Nggak cuma sekali, 2 kali. Ya, kalau ini agak nyombong lah. Tapi bangga lah, itu kebanggaan ya. Anak Indonesia, waktu itu project gede banget, nutup private bank-nya Citibank di Jepang karena fraud. Ya, jadi project gede, dan saya dipasangin dengan tim lawyer. Ya. Mungkin kalau kamu pernah nonton Suits di Netflix atau di Amazon Prime ya, yang cerita lawyer gitu ya, kamu pasti bisa kebayang gitu ya. Lawyer dari Amerika nih datang rombongan. Lawyer dari Amerika tuh lulusan mana? Harvard, Columbia, Yale. Ya. It's always like that. Ya. Orang bule, orang Yahudi, orang India. Ya, kalau mereka bisa jadi lawyer buat Citibank itu udah pasti top of the top. Dan saya dipasangin untuk jadi counterpart mereka. I'm not even a lawyer gitu ya. I'm not even a native English speaker. I don't even speak Japanese at that time. Ya. Dan despite all of that, ya, nih anak Indonesia nih, gue dapat Outstanding Employee Award 2 kali. Ya. Dan yang tadinya dari kontraktor jadi permanent employee setelah 6 bulan. Dan ditarik jadi manajer untuk ngelihat business planning analisisnya Citibank punya bisnis di Jepang. How old I was? 28, 29, 29 tahun at that time. Okay. Dan kemudian pindah ke Deutsche Bank. Setelah 1,5 tahun di Citi, pindah Deutsche Bank, dan another surprise, gaji naik lumayan lebih tinggi lagi. In total, with all the bonus, very close to Isengmang. Yeah. Again, gue bukan mau sombongan. Yeah. I just want to share this, so then you can think that it is possible. Okay? Bahasa Jepang, 0. Ya nggak 0 lah. Hiragana, katakana mah bisa. Tapi buat gue, hiragana, katakana doang ya, it doesn't mean much lah. Dan itu satu penyesalan lah. Kenapa saya nggak serius belajar bahasa Jepang. Anyway, enough about me. Lessonnya adalah, ya, lessonnya adalah jangan discount yourself. Ya. Kadang ini terutama nih juga untuk yang kalau kamu, beberapa dari kalian nggak tahu ikut apa enggak, datang malam ini apa enggak, tapi yang register beberapa dari kalian N2, N1, dan declare you can speak Japanese in the office setting. Kadang itu jadi bukan kelemahan, tapi ya mungkin bisa jadi bilang kelemahan ya. Kenapa? Karena dengan kamu sangat fluent bahasa Jepang, kamu coba compete seperti orang Jepang. Sementara kamu udah tahu sendiri kalau kamu udah tinggal di Jepang, nobody can ever be a Japanese. Ya, nggak ada. Ya. We are always gaikokujin. Gaikokujin da kara nani? Honmono janai. Nih. Soalnya nangkap ya. Yang saya bilang tadi, mau kamu fluent apapun bahasa Jepang, you are not an original kalau kamu mau coba jadi orang Jepang. You are just a premium KW.
super replika apa namanya level 1 misalnya. But replika is replika ya. Dan ya kenapa juga harus bayar mahal buat replika? Ini inilah yang jadi problem kan kadang. Oh, lu punya S3, lu lulus dari kampus bagus di Jepang ya. Yang orang Jepang aja susah untuk masuk. But you think that you can compete like Japanese? You cannot. Well, even if you can, you will not be valued high enough ya. Jadi haruslah jadi yang original dan bisa jual mahal. Tapi ada disclaimer ya, kamu harus tahu apa yang bisa kamu jual gitu ya. Kalau nggak ada yang bisa kamu jual, ya jangan coba-coba kamu untuk bilang, oh, I am original, I am expensive. No, ya harus ada kualitinya juga. Gitu. Anyway, di motivation thought ya, it's 30 minutes saya spend buat story sama a bit lighting up ya. Jumat malam di Tokyo, mungkin teman-teman capek, I appreciate udah ada di sini, semoga udah pada makan semua, jadi ikutan webinar nggak sambil perutnya bunyi-bunyi ya. Nextnya kita akan masuk ke data. Oke, data JASO. Again, ini bukan katanya, ya, katanya temen gua begitu, katanya senpai, katanya sensei, katanya. Udah jauh-jauh nyampe Jepang masih cari katanya. Jangan. Cari data. Data di Jepang banyak banget. Jadi ini salah satu contoh data, JASO. Ya. Perbandingan antara pelajar internasional dan mahasiswa Jepang. Pelajar internasionalnya yang warna hijau, pelajar mahasiswa Jepangnya yang warna aqua. Ya. Jadi di sini kamu bisa lihat kapan mulai job hunting, gitu ya. Kapan mulai job hunting? Mayoritas dari orang Jepang itu akan job hunting di tahun ketiga. Kenapa di sini ada pelajar internasional yang di tahun kedua dia job hunting? Ini kalau menurut saya ya, saya nggak tahu ini S1 doang apa S2 juga. Ini menurut saya, ini anak-anak S2. Dianggapnya ya ini tahun kedua di S2 gitu. Yang mana dia bentar lagi lulus. Makanya di sini ada kayak lonjakan kan. Tapi kalau ini benar-benar pure S1 ya bachelor ya, maka kamu akan lihat bahwa di tahun ketiga itu mahasiswa Jepang itu job hunting activitiesnya sangat tinggi ya, mulai dari April udah mulai, dan itu slowing down begini. Lu kok bisa Pak? Artinya apa? Ya artinya mereka di setelah yang ini mereka mungkin udah mulai menikmati gitu, menikmati hasil dari job hunting mereka yang udah mereka lakukan duluan. Sementara kalian lihat nih yang hijau tua. Ya, tanya sama diri kamu sendiri, kamu yang mana, hijau tua apa yang biru muda? Nih lihat April tahun keempat, gitu ya. Gini, baru mulai belasak belusuk, gerudukan gitu ya. Wih, Pai, ada lowongan nggak? Sorry, kalau kayak gitu sih, ya ketawa nggak apa-apa. Ya, gimana? Lu udah jauh-jauh nyampe Jepang, ya. Mungkin kalian beasiswa, mungkin bayar sendiri. Apalagi kalau bayar sendiri. Lu bayar sendiri ke Jepang, bayar mahal, ya. Ngutang. Lu pikir, cari kerja nanti deh. Nanti kalau dapat, kalau telat gimana? Ya, udah gue nggak mau ngomel terlalu banyak lah. Apa yang perusahaan Jepang cari ya dari mahasiswa? Hijau muda, sorry. Hijau ini humanities, social science ya. Kalau apa namanya yang aqua, yang birunya ini science engineering ya. Kamu lihat di sini. Again ini data dari JASO ya. Yang dicari communication skill, Japanese language skill. Ya, ini basically Japanese language skill sih, basically ya, communication ya. Masa communication skill emang apa, bahasa tubuh gitu kan? Kan nggak juga ya. Most likely ini it's about Japanese skill ya. Nah, kalau begini terus gimana dong nantinya? Kita lihat ya. Dari perusahaan pun kalau misalnya nih levelnya tuh kurang lebih N2 lah bisa dibilang ya.
misalnya dia 70% lah perusahaan minta bisnis Japanese saat seleksi gitu ya. Jadi kalau kamu di di apa di istilahnya di registrasi form, kamu bilang, oh gue pengen gaji 300 sampai 500 ribu misalnya. But your Japanese is basic and your English is also basic. Dan kamu nggak punya pengalaman kerja. Sekarang coba tanya diri kamu, kenapa perusahaan harus bayar kamu 300 ribu? Again, di Jepang itu standar fresh graduate kurang lebih 200 sampai 250. Tapi tadi saya waktu bikin presentasi ini, saya nemu ada perusahaan Jepang mulai naikin gaji fresh graduate sampai ke 350 ribu fresh graduate. Ya. Tapi tentu saja itu cream of the cream lah, nggak semua gitu ya. Nah, terus siapa yang mau hire Gaikokujin ya, Ryugakusen? Ya. Nih, realita di perusahaan mana pelajar internasional bekerja? Kamu lihat di sini 41% itu perusahaan kecil di bawah 100 karyawan. Ya. Kemudian 39% antara 100 sampai di bawah 1000. Baru setelah itu yang perusahaan gede-gede gitu ya. Tapi sebenarnya it's a bit misleading juga gitu ya. Karena gini, misalnya kalau kamu misalnya let's say kamu pengen kerja di perusahaan finance deh. Kita bilang perusahaan finance bukan kayak Citibank ya, mungkin, tapi Citibank juga sekarang kecil di Jepang. Citibank di Jepang saya nggak tahu, mungkin sekarang cuma tinggal 400 orang mungkin. Zaman dulu sampai 1.500, sekarang mungkin tinggal 400. Berarti kalau seperti itu kan juga masuk kriterianya SIN ya. Tapi itu ya, Gaisike nih. Ingat-ingat kalau kamu nggak tahu, Gaisike apaan sih? Gaisike itu perusahaan asing. Perusahaan asing. Jadi bukan perusahaan Jepang. Kalau perusahaan Jepang Nikkei. Ya. Di registrasi form tuh ada yang tulis, oh saya tidak ingin bekerja di startup. Saya mau di perusahaan besar. Saya mau, ada yang tulis Toyota apa segala macam, Sony apa. Ya itu berarti di sini. Ya, itu perusahaan gede semua. Ya. Nah, ini tentunya kalau tanya saingannya gimana? Ya saingannya pasti kenceng banget lah, ya kan? Saingannya pasti gila-gilaan gitu ya. Jadi bukan berarti oh I am one of the best dari Indonesia. Kenapa? Oh saya bisa kuliah di Jepang dengan dapat beasiswa yang terbaik non Gakusho misalnya. Berarti gua one of the best dari pool seperti apa gitu kan misalnya. Saat kamu dicemplungin di kompetisi di Jepang, apakah kamu still one of the best? Saya nggak bilang kalau kamu bukan one of the best, kamu nggak punya peluang. Bukan. I never thought I was one of the best. Karena saya tahu saya not one of the best, saya coba lebih keras dan coba cara yang beda gitu ya. Ingat tadi, saya nggak pernah mau jadi replika. Kenapa ya? Ya satu, saya emang nggak bisa jadi replika, orang nggak bisa bahasa Jepang kok. Berarti kan saya harus cari apa yang bisa saya jual lainnya yang orang Jepang nggak punya. Dan kita semua yang ada di sini tuh punya itu sebenarnya. Apa coba? Yang tahu coba tulis di chat. Yang kamu pada punya tapi orang Jepang nggak punya. Apa coba? Wah nggak ada yang nulis di chat. Masih pada dengerin nggak nih? Yaitu bahasa Indonesia. Kemampuan bahasa Indonesia dan pengetahuan tentang Indonesia. Itu hampir semua orang Jepang tidak punya. Tapi sebelum kita masuk ke situ lebih jauh, kita lihat dulu yang berikutnya, gitu ya. Nah, ini perbandingan antara data yang kalian taruh dengan yang perusahaan minta. Ya. Perusahaan minta 70% itu bisnis Japanese. Ya. Kebanyakan dari kalian ini berdasarkan data ya, itu 17% doang bisa bahasa Jepang di level kerja. 80% masih di level 83%. Bro, 83% bro. Ya, level dasar. Tapi kamu punya cita-cita kan? So, you need to work hard. You need to work smart. Ya, kalau emang kamu pengen kerja di Jepang. Ya, nih, coba, nih tantangan terbesar.
Ini data dari form pendaftaran. Ya, tantangan terbesar ya 76% yang daftar lebih dari 100. Ini yang ikutan cuma 35 termasuk saya, berarti 34. Ya. Tapi anyway, dari 100 lebih itu 78 orang bilang, 76, tantangannya tuh interview bahasa Jepang. Kemudian mencari lowongan yang tepat. Ya. Ini sangat menarik, mencari lowongan yang tepat menjadi tantangan. Oke. Kemudian networking dan referral. Ini bukan mong ya, tapi ya emang enak sih kalau misalnya selalu berada di lingkungan yang bahasanya sama, kegiatannya sama, agamanya sama, budayanya sama gitu ya. Itu emang paling enak. Tapi ya kalau kamu ada di situ terusan, ya kamu nggak akan mungkin punya networking dan referral. As simple as that. Kamu harus keluar dari comfort zone kamu. Aduh, saya introvert, Pak. Pemalu. Yang kenapa juga harus malu gitu ya. Ingat, lu mau kerja di Jepang apa enggak? Itu kamu nggak perlu jawab ke siapa-siapa. Itu jawab ke diri sendiri ya. Jawab ke diri sendiri. Saat kamu bilang, Mas, cara Jepang, tarik napas gitu ya. Wah, saya pemalu ya. Coba habis itu langsung tanya. Tanya, mau mau kerja di Jepang apa enggak gitu. Oke? Dan lain-lain, CV, Reikisho. Lah kalau kamu nggak nggak bisa bikin CV, terus gimana dong cara apply-nya? Ya kan? So, itu challenge. Kita akan lihat nanti gimana cara ngadepin ini ya. Satu terakhir yang sebelum ini, coba mindset. Kenapa kamu di sini gitu ya? Ya. Kamu dapat datang ke Jepang karena apa? Mungkin kebanyakan, I don't know, mungkin kebanyakan orang adalah opportunity driven. Karena ada kesempatan. As simple as that. I was like that. Karena kalau gue nggak dapat beasiswa, ya gue nggak akan ke Jepang. As simple as that. Ya, dapat beasiswa, ada tawaran, ada ikut-ikutan temen gitu ya. Nggak tahu ada nggak yang kayak gitu ya. Atau emang benar goal atau purpose driven. Ada beberapa yang di pendaftaran itu emang dia jawabannya spesifik. Oh, saya mau kerja di AI. Company-nya apa dia bisa tulis ya. Mungkin orang seperti itu dia punya rencana 3 sampai 5 tahun ya. So, which one are you gitu. Dan ya, kenapa sih ada di Jepang gitu ya? Pertanyaan terakhir di form registrasi itu adalah kenapa ingin kerja di Jepang? Sayangnya, saya nggak bikin summary-nya, tapi sayangnya, itu semua form saya baca satu ya. Mungkin lebih dari 50% itu cuman bilang, ya saya seneng di Jepang ya. Ya nggak ada yang salah sih. Nggak ada yang salah sih dengan itu. Tapi kan pertanyaannya kenapa kamu mau kerja di Jepang ya? Maksudnya bukan masalah kesenangan preferensi ya istilahnya. Saya kalau kamu jawabnya, ya karena kalau di Jepang gajinya lebih gede, ayo it's still okay gitu. Oh karena kalau di Jepang nanti setelah 5 tahun di Jepang pulang ke Indonesia, gaji gue bisa 50 juta per bulan misalnya. Sayangnya nggak ada satupun yang jawab seperti itu di registrasi. Ya, anyway, nah real life journey. Saya kan nggak akan lama di sini karena ada yang apa timingnya yang lebih spesifik. Tapi ya ini saya bikin pakai AI. Waktu pakai apa ya? Nano Banana kalau nggak salah. Ya, saya bikin pakai Nano Banana. Kamu datang ke Jepang, oh congratulations, omedeto, ya, oh dapat beasiswa apa segala macem, ya. Kamu baru tahun pertama, tahun kedua aja udah bikin, karena kamu dapat beasiswa, kamu bikin konten. Cara dapat beasiswa ke Jepang, it's good, you make some money, it's good. Tapi fokus, oke? Okay? Lu mau ke sini apa enggak? Lu mau ke nomor 6 apa enggak? Ya bikin konten apa segala macam ngajarin orang buat dapat beasiswa it's good ya. Tapi kalau akhirnya kamu nggak bisa dapat kerja di Jepang ya kecuali emang kamu nggak pengen kerja di Jepang ya itu lain cerita. Tapi kalau kamu nggak pengen kerja di Jepang ngapain ikut kelas malam ini ya kan. Job search option di Jepang ada lewat internship. Tadi saya udah tunjukin ya data dari Jaso ya, tahun ketiga anak Jepang itu cari hunting internship.
hunting internship di Jepang ya, buat kamu yang akhirnya, wis udahlah, gue pasti dapat internship di Indonesia. What's the point, bro? Lu kuliah di Jepang terus lu internship di Indonesia dan akhirnya kamu juga bukannya yang pengen pengen kerja di tempat internship di Indonesia tersebut kan? Karena internship itu seharusnya kamu internship di tempat mana kamu emang pengen kerja. Kalau kamu pengen kerja di Toyota, ya coba kamu dapat internship di Toyota dong. Kalau kamu pengen kerja di Toyota terus kamu internship di Bank Indonesia di Jakarta, ya itu nggak akan membantu kamu untuk kamu bisa dapat kerja di Toyota Jepang. Itu nggak ada nilainya kalau kamu pakai itu untuk apply ke Toyota Jepang, ya gitu. Nah, ini semua itu ada schedule-nya kalau di Jepang, ya. Kalau kamu mau compete ala Jepang, kemudian ada application, interviews, hingga akhirnya kamu dapat naite, ya, offer letter. Kamu dapat offer letter, itu kamu belum bisa kerja loh. Kamu harus ganti visa. Ya. Dulu, tadi saya cerita kan, waktu saya lulus tahun 2004, saya ganti visa itu nggak nyampe sebulan di Tokyo, di Shinagawa. Zaman sekarang, itu rombongan dari Indonesia yang udah dapat kerja apa segala macam, mau masuk ke Jepang itu visanya aja tuh mungkin 3 bulan. Jadi di Jepang kalau tanpa planning, you will fail, you will suffer. Ya, kenapa? Oh, punya duit nggak buat nunggu? Karena kamu nggak bisa kerja sampai kamu ganti visa. Ya. Terus saya pulang aja ke Indonesia, ya kalau emang bisa pulang. Bisa. Ya. But anyway, it's not that simple, oke? Kadang anak Indonesia itu kan suka gampangin nih. Gitu aja dibahas gitu ya. Sampai akhirnya kejeblos sendiri gitu kan. Telat. Terus harus keluar dari Jepang, sayonara gitu. Jangan sampai nanti udah nyampe Jakarta terus bilang, gue emang nggak pengen kerja di Jepang. Kerja di Jepang apa? Zombie, no life, no work and no nani, work and life balance. Nah, padahal lu aja yang nggak dapat kerja. Jangan jadi sampai orang kayak begitu, ya. Kalau emang pengen dapat nomor 6 ini, semua itu ada prosesnya. Nah, gimana kalau lu nggak dapet? Makanya di sini saya bikin B1 sama B2. Plan B, my friends. You need plan B. Apalagi kalau kamu akan lulus dalam 6 bulan ke depan. Dan kamu belum mulai. Definitely, you need plan B. Definitely. Kalau kamu nggak dapat dan visa kamu habis karena kamu akan lulus. Secara legal, saat kamu lulus itu sebenarnya visa kamu itu void, mestinya gitu ya. Meskipun misalnya kamu lulusnya wisuda bulan Maret, visa kamu sampai bulan April. Tapi sebenarnya ya saat kamu lulus itu ya kamu udah bukan student sebenarnya. Atau misalnya kamu lulus bulan Juni, visa kamu sampai September misalnya. It's a very gray zone, ya. Nah, kalau kamu sampai di situ aja kamu masih belum dapat offer letter, maka definitely kamu butuh plan B. Kalau plan B yang paling straightforward, makanya ini langsung ke bawah ini ya, exit. Exit apa? Ya, lu keluar dari Jepang. Either pulang ke Indonesia atau pindah ke negara lain, ya. Atau plan B1, ya. Plan B1. Kalau kamu nggak dapat kerja karena masalahnya bahasa Jepang kamu, ya masuklah ke Nihongo Gakko. Oh, nggak ada duit, Pak. Ya, kalau nggak ada duit ya B2. Kalau duitnya mepet ya Baito lah. Lo Nihongo Gakko dan Baito. Baito 28 jam seminggu. Atau gimana kalau bukan Nihongo, Pak? Makanya di sini ada practicing skills ya. Tapi ini tergantung banget ya. Dan bisa jadi mungkin lebih mahal. Misalnya apa? Ada sekolah ini not really Senmong Gakko tapi lebih kayak sertifikasi ya. Ini terutama
Ada namanya apa tuh? Ya, Lewagon itu yang kayak kamu ikut 6 bulan bootcamp programming dan habis itu ada dapat kerja dari Lewagon ya. Tapi sekarang zaman AI, apa itu masih masih bagus apa enggak tahu. Eh, Anyway, kalau kamu ngelewatin ini, even kamu ngelakuin Nihongo Gakko atau kamu ambil sertifikasi, you need to go back to box nomor 2. Ya. Tetap aja, box nomor 2 ini nggak bisa dilewatin. Ya. Dan ini salah satu tantangan yang kamu tulis kan di form registrasi. Mencari lowongan. Kamu nggak tahu mencari lowongan di mana. Ya. Nah, in general, sebenarnya ya seperti ini aja. Tinggal sekarang, oke, spesifiknya apa Pak? Kalau gitu Pak, spesifiknya nih, misalnya, spesifiknya ya timing, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Dan nggak cuma tahun ya, ini, kapan? Summer, ya, internship. Pak, saya dapat internship Pak, tapi bukan Natsuya Yasumi Pak, musim dingin. Ya, internshipnya 2 minggu aja Pak. Mau dimanapun itu, let me tell you one thing, it doesn't mean anything. Ya. Nggak laku internship lo 2 minggu Fuyu Yasumi itu, ya it's good menambahin di resume ya, kecuali itu memang internship yang memang full competition ya. Tapi kalau internship sekedar internship, maybe it's not worth it ya. Tahun keempat Maret company briefing misalnya ya, ini tadi yang saya bilang saya kerja di perusahaan Jepang ya, bulan Maret kemarin setiap kali saya ke kantor selalu ada company visit ya, itu dari anak-anak kuliah anak tahun keempat. Sekali datang itu sekali rombongan tuh mungkin 20-30 datang ke apa headquarter tempat saya kerja. Ada nggak Ryugaksenya di situ? Seingat saya mungkin cuman ya 1-2 gitu ya, nggak banyak. Tapi anyway, buat orang Jepang flow-nya seperti itu. Dan kemungkinan job offer itu udah datang di bulan Oktober. Udah tanda tangan. Lulusnya kapan? Lulusnya Maret. Ya. Jadi ya mulai kalau apa namanya kalau buat orang Jepang mah nggak perlu visa. Tapi ya kalau buat apa orang asing kan butuh change of status yang tadi saya bilang itu kan. So then if you already got Naite, tapi ya mungkin kamu coba ini kalau yang dapat offer banyak ya mungkin coba window shopping ya, not even window shopping. Istilahnya benar-benar coba ngumpulin offer loh. Baru habis itu milih. Itu. Kamu mau milih apa mau dipilih? Lebih lebih enak mana posisinya? Bisa memilih atau dipilih? I don't know. Ya, yeah. You answer by yourself lah. Nah, anyway, ini penting. Dan ini saya akan masuk ke yang berikutnya. Ini saya bicara visa Gijin Koku sama Tokute Gino ya, istilahnya ya. Tapi lebih ke Gijin Koku lah. Ya. Some of you wants to be academician. I don't know the timing. Saya nggak tahu timingnya. Dan saya nggak tahu flow-nya. Kalau kamu maunya akademik. Ya. Tapi kurang lebihnya scheduling apa segala macamnya pasti sama. Tapi apakah kalau akademik itu lebih kayak ada bukaan tiap tahun misalnya gitu ya? Kayaknya enggak kan. Mungkin menjadi dosen itu nggak ada bukaan tiap tahun. Dan mungkin kalau kalau apa akademik itu lebih kayak let's say dari research project misalnya. Jadi ini kita bicara general setelah lulus ya. Di Jepang kalau kamu S1 most likely nih S1, S2, S3 ya. Most likely kamu akan dapatnya di sini. Tadi kan saya bilang Gijin Koku itu 3 ya. Jadi kalau orang bilang Gijin Koku engineer gitu ya. Ya nggak cuma engineer, jangan latah gitu ya, jangan latah asal nyebut gitu ya. Nah, meskipun kayak di ICJ itu lagi ribut kan, bilang, oh Gijin Koku butuh N2. Tapi kalau dilihat lagi sebenarnya ada kriterianya ada banyak. Terus banyak yang ribut lah di ICJ itu yang bilang, oh apa banyak yang menyalahgunakan
visa Yujin Koku tapi kerjaan di lapangan. I don't know. Emang engineer atau bahkan even kita bicara sales. Sales itu bisa dibilang kerja lapangan loh. Apalagi kalau di Jepang ya. Fudosan deh. Oh, kamu kerja Fudosan gitu ya. Agen Fudosan tuh emang agen Fudosan kerjanya di kantor gitu. Kerjanya di lapangan kan. Anyway, ada perbedaan gitu. Nah, kalau kamu nggak punya S1, terus kamu di sini Semongaku atau eh, apa Nihongo Gakko gitu ya. I'm not sure if you can get into Gijin Koku or you have to go through this route. Ya, I don't know. Tapi ya apakah ini jelek, apakah ini tidak bagus, ya itu semua tergantung lah. Dan kenapa saya bilang tergantung ya apa? Ada pepatah bilang ada 1000 jalan menuju Roma. Kalau jalan kamu emang harus lewat sini dulu ya why not? Yang lebih penting adalah, yang penting itu adalah kamu tahu apa dan kenapanya kamu gitu. Misal, oh Tokute Gino, ya. Again, saya bukan spesialis, saya nggak begitu paham lah apa namanya dinamikanya Tokute Gino gitu ya. Tapi istilahnya dari satu bidang lain atau naik ke atas. Why you change? Itu juga saya ingat ada pembahasan itu di ICJ ya. Dia bilang, oh ini kalau nggak salah Kaigo, perawat. Ya, perawat, bidang perawat. Kenapa sih orang nggak mau kerja lama di bidang perawat padahal gajinya tinggi? Ya, tapi kerja kan nggak cuma masalah gaji, itu udah pasti istilahnya itu ya. Tapi yang lebih penting adalah sebenarnya ya, kalau kamu mulainya dari lapangan, dari Gemba, ya, dan kamu punya impian untuk one day kamu bisa naik gitu ya. Ya, jangan cuma sekedar, wah, kalau gue punya gaji setahun 5 juta yen aja. Coba lihatnya lebih kayak, kamu mau jadi apa gitu. Bukan sekedar mau punya apa atau mau ngelakuin apa gitu. Jadi apa? Kamu mau jadi apa? Coba pikirin dari situ gitu ya. Know your what and why ya. Sehingga kamu bisa punya istilahnya direction ya. Ada arahnya gitu ya. Ada tujuannya. Apakah kamu pengen kerja di perusahaan Jepang? Atau kamu pengen kerja di Gaisike? Apakah kamu pengen jadi spesialis? Atau kamu pengen jadi generalis? Saya nggak bilang kamu harus selamanya di sini misalnya, atau selamanya di sini. No, kamu bisa lihat misalnya, oke, saya masuk pertama, ini yang paling umum ya, kalau kamu masuk di perusahaan Jepang sebagai fresh graduate, program fresh graduate, maka kamu akan jadi generalis. Then maybe after that, kamu jadi spesialis. Then maybe after that, kamu pindah ke Gaisike. Let's say all of this take 10 years, ya. Misal di sini Japanese Code Generalis kamu masuk gaji 3 juta setahun. Terus setelah 5 tahun kamu di sini mungkin gaji kamu jadi 4 juta. Dan waktu kamu pindah ke Gaisike mungkin kamu akan naik jadi 7 juta suddenly. It is very common. Very common. Kalau 10 tahun kamu S1 lulus umur 22 berarti kamu dapat 7 juta umur 32 tahun. It's not bad. It's pretty good. Banyak orang Jepang umur 32 gajinya di bawah 7 juta. Nah, jadi jangan cuman ngimpi atau ngebayangin pengen punya rumah, pengen nikah, atau pengen apa gitu ya istilahnya. Coba berpikir yang seperti ini kalau ditanya, what do you want? Coba pikir dalam milestone. Dan untuk menuju ke situ, ya, nih, ini kan kamu ada punya tantangan nih. Satu, ya kamu kalau nggak dapat kerja, kamu nggak bisa ganti visa, ya kamu kan sayonara gitu ya. Jadi, apa kelemahan utama kamu? Apa yang kamu paling butuh gitu ya? Interview bahasa Jepang, oke. Misalnya, ya, CV, cari lowongan, LinkedIn profile, dan ya lu mungkin bilang, wah jualan sekarang. Jangan pikirnya begitu. Kamu harus bisa lihat bukan dari saya, tapi dari sisi kamu. You want to get a job or not? Gitu ya. You want to improve or kamu punya kelemahan, kamu punya tantangan. How you going to deal with that? Ya.
Zaman saya nggak ada seperti ini. Nelson Mandela bilang, ya, kalau kamu nggak tahu Nelson Mandela siapa ya Google. It always seem impossible until it's done. Ya, sama. Kalau kamu ngerasa, "Ah, nggak mungkin lah, gimana caranya bisa dapat kerja di Jepang? Nggak usah muluk-muluk ngomongin gaji 500.000, dapat kerja aja gimana caranya?" Ya, emang kalau dipikir-pikir gitu doang ya semua juga kayaknya impossible gitu ya. Tapi kalau kamu coba melangkah, kamu tahu kelemahan kamu apa dan kamu mau coba untuk memperbaiki kelemahan kamu, ya mungkin jalannya akan dibuka buat kamu. Ya. With that, okay, I put that my Instagram, my LinkedIn, dan itu QR code, screenshot lah, screenshot. No, open it, open the browser, ya. Habis itu lu nggak mau ikut, nggak mau apa, terserah lu. Alright, nice. Oke, so terima kasih banyak ya buat teman-teman semua. Kita lewat 15 menit, but I'm happy. I don't know, I hope you are happy. Semoga yang saya share itu bisa membantu kamu ya. Mungkin kamu dalam tahun ini udah cari kerja atau tahun depan, kapanpun itu, uh, yang saya minta adalah kamu siap gitu ya. Siapin dari saya. Jangan takut untuk mimpi gede ya, Mas Bim, Mas Bim. Jangan takut untuk mimpi gede, Mas. Ya, uh, be original. Ya. You are not competing against Japanese. No, be original. Kamu punya sesuatu yang orang Jepang nggak punya. Dan itu kamu bisa jual mahal. Kalau kamu tahu gimana caranya. Ya. Oke, with that, selamat malam, enjoy your weekend, ya. Tuhan memberkati. Oke, good night. Oyasumi nasai.